Sekarang lebih lucunya lagi, atau menurut saya tidak tepatnya lagi, kan artis menjadi pejabat. Nah ini kan sudah tidak pas pada porsinya. Ngitung paweling kaki sabdo palon pamono swantara tapi ulo salam yo atu bagyo Om wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tabi uluk salam mulia. Santer di media massa saat ini itu ya berulang kali saya mengatakan revolusi, walaupun itu tahapan yang memang harus dilalui biasanya untuk menyongsong perbaikan sebuah zaman, sebuah tatanan, sebuah pemerintahan, sebuah negara. Itu tidak ada yang tanpa melalui peristiwa ya. Peristiwa itu biasanya gemanya adalah revolusi. Namun sebagai warga negara yang memperhatikan negaranya, kan setiap warga negara punya hak bela negara dan perlu memperhatikan negaranya. Artinya memperhatikan itu setidaknya ada pemikiran keselamatan secara lahir maupun batin untuk menuju kepada tatanan hidup yang lebih baik, lebih mulia, lebih tertata, baik pada dirinya maupun lingkungannya, maupun yang berefek kepada tatanan bangsa dan tanah air. Walau demikian, karena manusia itu, setiap manusia yang saya maksud, setiap kelompok manusia, tidak bisa lepas dari rasa melik gendong lali. Melik gendong lali itu ya melik kepada duniawi dan lalu lali kepada ukhrawi, kalau kata Pak Kiai, kalau kata saya kepada hari akhir, hidup setelah mati. Alam urip sakwise mati. Mati raganya yang dimaksud, sebab kalau dalam pemahaman Kapitayan, saya itu orang Kapitayan, adalah hidup kue langgeng. Urip kue langgeng, dat urip tan kena kawawaran, urip sakjroning karso. Artinya kehidupan yang sejati itu sungguhnya adalah sukma. Saya dalam kali ini akan menyampaikan bahwa situasi kelihatannya pada akhir-akhir ini itu, pada saat-saat ini itu adalah sangat membuat miris, atau dengan kata kasarnya penuh dengan kekhawatiran. Kekhawatiran yang dimaksud adalah dengan banyaknya demonstrasi, ya, banyaknya demo-demo baik dari kalangan mahasiswa maupun kalangan masyarakat, banyak kericuhan, banyak terjadi peristiwa, ya mohon maaf, kejahatan, bahkan ada bapak ngeloni anaknya, anak kandung gitu loh. Lalu ada lagi pengasuh pondok pesantren ya mesum dengan santrinya, dan lalu lagi ada ibu membunuh anak, dan lalu lagi ada anak membunuh ibunya. Lah ini sebuah hal yang semestinya kita perhatikan secara seksama, mengapa terjadi demikian. Sebab yang tahu diri kita sesungguhnya pada masing-masing manusia adalah diri kita itu sendiri. Yang tahu bangsa kita juga sesungguhnya adalah bangsa kita itu sendiri. Negara kita itu sendiri. Artinya yang tahu Indonesia itu ya warga negara Indonesia beserta pejabatnya. Lah, apakah pejabat tidak tahu bahwasanya misi dan visi dari kemerdekaan itu kalau nggak keliru adalah anti kapitalis dan imperialis. Sekali lagi, anti kapitalis dan imperialis lah. Sekarang kebalikannya adalah timbulnya banyaknya kapitalisme. Kapitalisme yang sebagiannya ada mengatakan adalah oligarki atau kapitalisme modern lah. Ini yang sangat saya sayangkan, manakala kita tidak lebih mendalam dalam memahami diri kita sendiri, tidak lebih mendalam kepada
memahami kepada negara kita itu sendiri, bangsa kita itu sendiri, artinya pejabat juga semestinya memahami persis atas mengapa jadi pejabat. Yang saya maksud adalah wong sugih yang rumangsani sugiye, pejabat itu juga ngerumangsani pejabatnya, artinya merasakan itu dalam arti apa fungsi daripada pejabat itu, lalu kewajibannya seperti apa, dan begitu pun rakyat. Lah, yang tahu keangkara murkaan daripada dirinya, ya dirinya itu sendiri, baik itu masyarakat maupun pejabat, ya yang tahu beliau sendiri. Saya yakin deh, yang namanya manusia itu akan satu saat itu tuntut dengan kejujuran. Elingo wong menungsa, setiap manusia yang saya maksud pasti akan tiada. Sebagiannya ada yang mengatakan semua yang berjiwa akan mati, begitu loh. Kalau dalam pemahaman Jawa, ngomong mati saja atau berkata mati saja itu nggak boleh. Adanya secara etika rasa, etika batin itu ada kepus praloyo. Kepus praloyo itu ya kepus, artinya manakala kita berkata mati, jangan-jangan kita mati kebaikan kita atau kebajikan kita, atau ya itu minta sing becik lah. Becik sejatinya becik ini nanti akan mati, sehingga manakala ada orang meninggal dunia itu ya dikatakan orang kepus. Kepus praloyo. Artinya kepus ya ibarat lilin itu mati apinya, begitu loh. Mati apinya kan tidak berarti apinya itu masih nyala lalu lilinnya ikut hilang atau ikut mati. Artinya hidup itu adalah langgeng. Lah, yang hidup langgeng itu adalah sukmanya. Saya sering mengatakan bahwasanya sukma itu mesti ditut oleh bangsa ini. Sukma itu mesti ditut oleh masing-masing pribadi, masyarakat, negara Indonesia. Saya sering mengatakan bahwa sifat sukma itu moh ngelarani lan moh dilarani. Mula lamun siro, andai kata kamu membuat sakit, pasti akan dibuat sakit. Nah, siapa yang membuat sakit? Ya, kita yang tahu kita ya kita sendiri. Apakah itu yang membuat undang-undang, ataukah itu yang menerima undang-undang? Lah, saya memahamkan, biasanya memahami, yang saya maksud, saya memahami yang namanya masyarakat bawah, saya yakin tidak bisa berbuat yang lebih daripada hidup yang apa adanya. Namun kecenderungannya, bukan berarti saya berpihak ke masyarakat, namun kecenderungannya manakala satu yang namanya sebuah negara, sebuah bangsa dan tanah air, yang saya maksud, patokannya itu adalah dua. Satu ulama, keduanya umaro, kalau kata Pak Kiai. Kalau kata saya adalah siji brahmana, dua itu satria. Lah, ketika satria dan brahmananya tidak bisa memberikan engar sosung tulodo, umpamanya wis dadi kiai nyalon DPR, wis dadi kiai nyalon gubernur. Nah, ini campur aduk, sehingga manakah yang akan menjadi panutan? Artinya porsinya ini masing-masing. Ya, porsinya masing-masing. Ya, mohon maaf, tidak mengubah fungsi hidup atau tidak mengubah garis titis lan pepes deneng urip. Lah, adakah ya sosok sekarang sosok yang demikian yang saya maksud? Nyaris tidak ada sama sekali. Bahwasanya sosok pendeta nglungguih marang darmaning panditane, sosok ulama nglungguih atau duduk pada porsi ulamanya, sosok pejabat ya nglungguih pada jabatannya. Lah, sekarang lebih lucunya lagi, atau menurut saya tidak tepatnya lagi, kan artis menjadi pejabat. Lah, ini kan sudah tidak pas pada porsinya. Saya sedikit mengatakan bahwasanya artis kan kewajibannya memberikan hiburan. Lah, apakah yang namanya sebuah bangsa dan negara ini hanya akan menghibur masyarakatnya? Lah, saya yakin mentalitas artis ya mohon maaf kalau secara hukum kapitayan atau kejawen gitu. Ada sebagian guru saya yang mengatakan bahwasanya nista-nistane wong urip itu adalah artis. Mengapa demikian? Suara dijual. Mengapa demikian? Bokong dijual bokong lah secara kasar gitu loh. Lah, ini kan sangat nista sekaligus nistip adul kanugrahaning Gusti. Lah, yang demikian ini dijadikan pejabat ini karena menurut saya demokrasi yang mungkin cukup kebablasan dalam berdemokrasi, sehingga hak mempertahankan hak namun tidak
melaksanakan kewajiban. Menurut saya antara hak dan kewajiban ini mesti berimbang, antara hak dan kewajiban. Lah, saat ini dalam pengamatan saya, haruskah Indonesia ini terperbaiki setelah mengalami kehancuran? Sebab tidak pada porsinya, artinya artis menjadi pejabat ini kan nggak pada porsinya. Dan karena mohon maaf, kata-kata demokrasi ini sudah bergaung, sehingga demokrasi ini ya memang hak ya lebih dipertahankan daripada kewajiban atau kesadaran dirinya. Sehingga saya meyakini manakala demikian niscaya perbaikan Indonesia mesti melalui sebuah hal yang dikatakan mungkin kalau kata orang dulu itu adalah perang rebut balung tanpa isi. Ya, rebut balung tanpa isi. Sebagiannya ada yang mengatakan rebut bumbung tanpa isi. Artinya kemungkinan besar perbaikan Indonesia ini, ya, perbaikan bangsa dan tanah air ini mesti melalui kehancuran yang luar biasa yang dikarenakan tidak mau duduk pada porsinya masing-masing. Yang saya katakan porsinya masing-masing, pendeta sudah jadi pendeta atau ulama sudah menjadi ulama, ya kepengen jadi wakil gubernur atau kepengen jadi gubernur atau kepengen jadi wakil presiden. Lalu artis lah, porsinya artis ya semestinya duduk pada porsinya artis ya, menghibur begitu loh. Lalu kepengen jadi pejabat lah. Ini kan sudah gado-gado kalau menurut saya lah. Yang saya takutkan ya, yang saya khawatirkan, kalau takut ya Pak Mali juga ya berkata takut. Namun yang jelas yang saya khawatirkan kalau bisa Indonesia terperbaiki tidak melalui kehancuran. Namun manakala tidak ya mungkin sudah menjadi sawat tombal ambil, perang rebut balung tanpa isi harus terjadi. Saya rasa demikian. Terima kasih.